Cie rame buzzer pengalihan isu soal pagar laut. Kenapa pagar laut dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan oleh buzzer-buzzer ini? Ini buzzer-buzzer pembela para perampas tanah dan laut di Tangerang nih, kan kira-kira seperti itu. Jadi ada kader PDI Perjuangan, keluarganya punya perusahaan, ya ternyata mereka punya sertifikat di Bekasi kalau saya tidak salah itu hampir 500 hektar. Itu adalah salah satu dari sekian puluh banyak orang dan perusahaan yang punya yang serupa, ya dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan. Urusannya apa? Masa urusan keluarga semua anggotanya harus dikait-kaitkan dengan partai? Otakmu dipakai, otak dipakai, buzzer-buzzer dongo ini ya kan. Lalu yang saya dengar itu sudah cukup lama itu dan itu terbengkalai. Tapi kemudian dipakai untuk memframing PDI Perjuangan seolah-olah itu pagar laut dan di Banten kan gitu. Padahal itu hanya sertifikat kepemilikan sama dengan Cikarang Listrindo itu kawasan industri di Cikarang. Jadi otak kalian pakai. Saya kasih tahu ya. Yang namanya PSN ya itu adalah kawasan mangrove yang katanya mau dijadikan kawasan wisata. Padahal statusnya hutan lindung. Harusnya tidak boleh hutan lindung melakukan aktivitas apapun. Tapi kemudian status PSN hutan lindung ini dipakai untuk menipu rakyat. Memaksa mereka melepaskan tanahnya, mengkapling-kapling laut. Kan gitu nih, memaksa rakyat menjual murah. Mereka kemudian menimbun sungai supaya rakyat melepas lahannya. Jadi status PSN itu dipakai oleh, kalau saya tidak salah ya, PIK 2 untuk mempermudah mereka mengambil tanah-tanah rakyat dan laut. Siapa yang kemudian mengkapling-kapling itu? Itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang di depan ngeberesin semua ini, pengambil alihan tanah, ya intimidasi terhadap rakyat. Status PSN itu dipakai untuk apa? Supaya tanah bisa diambil murah, tidak perlu proses perizinan berbelit, padahal itu murni profit, ya. Jadi ini kejahatan. PSN itu menjadi tameng. Kan gitu nih. Ketika mereka di Tangerang sana, di Banten sana bilang ini PSN, ini PSN. Ketika dicek ternyata PSN itu hanya hutan mangrove 1.700 yang statusnya masih hutan lindung. Malah dikatakannya perhutani. Mana ada perhutani punya lahan mangrove. Jadi ini penipuan ya. Berhentilah kalian ikut memutar balik fakta. Ya, tidak ada urusan PDI Perjuangan di sana. Itu urusannya Mulyono dan oligarki yang mau memudahkan jalan, membuat proyek properti besar-besaran dengan mengorbankan rakyat. Menurut saya sih seperti itu. Ya, biar jelas kita. Jangan alihkan isu ini menjadi isu PDI Perjuangan, gak ada urusan. Silakan proses hukum. Ya, kenapa yang keluar namanya Moderna? Kenapa yang lain-lain kagak dikeluarkan? Siapa yang mengeluarkan ini? Apakah BPN? Yang punya data itu kan BPN. Jadi jahat sekali ini framing-framingnya gitu loh. Ya, tolong ini bongkar semua nama yang punya sertifikat di sana, sebutkan. Ya, kenapa hanya satu perusahaan untuk menyasar PDI Perjuangan yang nggak ada urusannya dengan PDI Perjuangan? Itu urusan pribadi-pribadi. Masa kita jadi ikut terlibat? Penjahat kalian. Mari kita cek. Ya, kalau mereka menekan rakyat di lapangan di Banten sana katanya ini PSN 2, ini PIK. Kan gitu nih. Sampai itu orang-orang BPN banyak yang kena sanksi hukum, sanksi pemecatan, pemindahan dan segala macam. Jadi proyek PSN dipakai untuk mempermudah mengambil tanah rakyat dan mengkapling laut. Itu kejadiannya. Jangan seret kemana-mana. Oke, makasih. Merdeka. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, menarik ya kalau kita melihat persoalan-persoalan yang sedang terjadi ini ya. Sebetulnya agak-agak malas juga kalau kita setiap hari ya, bahkan setiap saat kita terus membahas masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini, di negeri ini, ya. Ya, bagaimana para pejabat-pejabat negara yang sekarang ini sedang menjabat ya, dan bagaimana misalnya
berbagai kasus, ya, kasus-kasus yang hampir setiap hari, ya, hampir setiap hari pasti ada. Nah, kalau saya melihat ya ini dari sudut pandang saya saja, saya sampaikan bahwa ketika kita coba balik ke belakang, misalnya ada berbagai kasus, misalnya si A korupsi, belum selesai diusut, belum selesai diproses, muncul lagi kasus yang lain. Nah, kasus B misalnya. Setelah kasus B muncul, artinya kasus yang pertama sekali tadi mulai mulai tertutup atau mulai hilang eh, kasus itu. Nah, kemudian muncul lagi kasus ketiga. Nah, kasus kedua mulai menurun eh, pembahasannya atau kita sebutlah sebagai pemberitaannya gitu ya. Lalu yang pertama sekali tadi bahkan bisa sampai hilang tuh, nggak bakal dibahas lagi tuh. Nah, begitu yang terjadi kalau kita melihat kasus yang baru-baru ini seperti yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Masalah kasus pagar laut, PIK 2, PIK 3, dan ini, itu, dan seterusnya. Ini pasti ada sesuatu untuk mengalihkan isu yang lain. Saya rasa seperti itu. Saya rasa-rasanya ya, rasa-rasanya. Nah, kemudian ketika kasus pagar laut itu sudah diusut, ada beberapa nama pejabat tinggi atau terseret pengusaha-pengusaha besar, ya namanya terseret dan berbagai orang-orang yang terlibat terkait hal itu, muncul lagi kasus masalah LPG. LPG 3 kiloan 3 kilogram itu ya, yang apa tabung melon ya kalau nggak salah tuh, ya. Muncul kasus kelangkaan tersebut dengan Menteri SDM mengeluarkan kebijakan bahwa eh, pengecar diberhentikan atau apa ya. Jadi masyarakat harus membeli LPG atau tabung tadi yang itu sudah menjadi sesuatu kebutuhan memasak, mungkin ada yang jual gorengan, jual martabak dan seterusnya. Jadi mereka terganggu ya. Mereka terganggu dengan situasi ini. Muncul lagi kasus itu. Artinya ketika muncul kasus baru, yang kasus pagar laut tadi kan mulai hilang tuh. Mulai hilang. Saya nggak tahu ke depannya muncul lagi kasus baru, hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Jadi ditumpuk-tumpuk. Ujung-ujungnya yang di bawah itu nggak diungkit-ungkit lagi. Apalagi misalnya masalah kasus korupsi misalnya. Bayangin aja dulu nih. Lembaga KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu difasilitasi tuh, dilengkapi ya, digaji dari pajak rakyat tuh ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana mereka menangani satu orang saja yang berkasus itu bahkan sampai 5 tahun tuh baru selesai. Ada yang buronan bertahun-tahun belum dapat ya. Nanti muncul lagi orang yang pelaku korupsi yang baru, yang lama stop lagi. Setelah 5 tahun diungkit lagi tuh, nanti 3 tahun ke depan ungkit lagi. Jadi bangsa ini memang ya sering sekali kita melihat bagaimana masalah-masalah itu terus menerus terjadi. Ya, banyak persoalan-persoalan yang ini menjadi sebuah tantangan sebetulnya bagi kita. Saya sebut kita saja, saya sebut rakyat saja, karena kalau kita mengatakan pemerintah gitu ya, ya tanpa rakyat juga mereka sebetulnya nggak akan bisa jadi pemimpin gitu ya. Oke. Lalu kemudian memang sebetulnya inilah yang menjadi tugas berat dari pemerintahan saat ini. Ya mungkin di pemerintahan sebelumnya, di pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, kita tahu bagaimana dansa-dansa politik, ya bagaimana gonjang-ganjing politik pada saat itu, ya bagaimana kita dulu dihantam wabah COVID-19, ya dan macam-macam ya persoalan-persoalan yang dihadapi negeri ini. Nah, bagaimana kita lihat hutang membengkak ya,
belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Itu ada tuh kemarin saya dengar tuh, ya. Padahal kalau kita lihat bahwa negara sebesar Indonesia misalnya dengan segala kekayaan sumber alam yang dimilikinya, baik itu di laut, di darat ya, dan seterusnya. Banyak hasil-hasil bumi di Indonesia. Tapi kenapa negara ini masih banyak saja tuh yang miskin? Udah banyak masyarakatnya yang miskin, negaranya masih ngutang ke negara lain. Kan ini kan sesuatu hal yang kita pikirkan kok bisa gitu ya gitu ya. Kok bisa gitu? Aneh enggak sih gitu ya? Kalau saya sih berpandangan lebih ke aneh aja gitu ya. Pajak kita bayar, rakyat bayar pajak, hasil bumi banyak, hasil laut mungkin juga banyak, ya, hasil alam Indonesia gitu, banyak. Tambang batu bara kita punya, apa? Kelapa sawit kita punya, padi kita juga punya, jagung, seterusnya, sayuran, buah-buahan, semuanya ada. Semuanya ada ya, semuanya ada, lengkap tuh, komplit 100% atau 90%. Kenapa negara kita masih terus seperti ini gitu ya? Ini agak kalau kita pikirkan secara logika kayaknya nggak bakal putus-putus nih ya pikiran kita ini ya. Karena saya gimana ya kalau saya melihat-lihat berita-berita, kadang-kadang kan muncul tuh di benak pikiran kita kok bisa gitu ya. Karena di Indonesia banyak banget koruptornya teman-teman. Banyak koruptornya. Ya kalau masalah bangun membangun ya sebetulnya bagus. Tapi kita tahu juga seperti zaman Belanda, Belanda juga di Indonesia membangun juga, tapi dalam proses menjajah, gitu ya. Jadi untuk apa membangun tapi menjajah rakyat, tanah rakyat, dikapling-kapling seperti ya kasus pagar laut tadi ya. Jadi ini sebetulnya yang menjadi sebuah evaluasi bagi seluruh bangsa yang ada di Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama elit-elit ya, elit-elit di pemerintahan ini, ya bagaimana mereka dapat bekerja dengan baik. Ya, memang setiap pemimpin ada plus minusnya, tetapi memang lebih terarah pada tujuan-tujuan yang memang mensejahterakan rakyat, ya, mensejahterakan rakyat, ya, memberi ruang-ruang untuk rakyat, ya, memfasilitasi masyarakat, memberi lapangan pekerjaan, akses pendidikan dipermudah atau ya bantuan-bantuan pendidikan lah, ya, dan masalah kesehatan ya di setiap daerah mungkin rumah sakitnya ada atau puskesmasnya ada misalnya seperti itu. Ya, itu kan yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya. Nah, ke depan ya meskipun begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia ya di bangsa ini teman-teman ya, tetapi kita tetap melihat bagaimana nanti pemerintahan ini membawa Indonesia lebih maju. Karena saya juga menaruh harapan sebetulnya saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, bagaimana saya juga punya harapan, ya berharap juga dalam pemerintahan ini karena saya melihat 100 hari kemarin ya itu di angka 80,9% berdasarkan hasil survei. Nah, kemudian belum beberapa bulan menjabat ya atau 2-3 bulan menjabat sebagai presiden Pak Prabowo-nya yang dilantik pada 20 Oktober kemarin, itu sudah banyak para koruptor yang sudah ditangkap. Ya, sudah banyak ya kita lihat juga ya, tapi mungkin ada sebagian orang menilai hukumannya nggak sebanding dengan apa yang sudah diperbuat dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita berharap juga kepada DPR misalnya agar segera mensahkan ya, rancangan undang-undang perampasan aset itu. Ya diketuk palu saja tuh. Rakyat berharap sebetulnya
terkait hal itu karena ini sudah lama ya opsi ini. Lalu kemudian bagaimana cara untuk memberantas koruptor, mafia dan seterusnya ya. Ini perlu juga dipikirkan. Jangan karena kita mungkin kita nggak bisa ya misalkan membuat hukuman mati koruptor karena hak asasi manusia ya, kemanusiaan dan seterusnya. Ya tapi apa boleh buat sebetulnya kalau untuk kemajuan bangsa daripada karena ulah beberapa orang, semua orang kena imbasnya. Tapi dalam bahasa kasarnya saja nih, jangan karena ulah satu orang, 10 orang kena imbasnya, bahkan semua orang kena imbasnya. Ya, jadi bagaimanapun ya kita harus berani ambil risiko untuk kebaikan dan kemakmuran seluruh warga negara. Ya kurang lebih seperti itu dari apa yang saya lihat ya berbagai persoalan-persoalan yang terjadi ini. Ya terlepas apa yang saya katakan salah, tapi ini saya lihat dari sudut pandang kacamata orang awam ya. Jadi saya memikirkan oh ternyata seperti itu dan seterusnya. Mungkin teman-teman juga ada pendapat lain, ada mungkin pikiran-pikiran, penilaian-penilaian yang lain terkait situasi ini. Bolehlah silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.